It's the thought of being young, when your heart stays like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, just sing along to Elton John, and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance, the music's got me going and nothing. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan secara alami maupun perbuatan manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian. Penyebab kebakaran hutan dan lahan. 1. Sambaran petir pada hutan yang kering. 2. Karena musim kemarau yang panjang. 3. Kecerobohan manusia. 4. Aktivitas vulkanik. 5. Tindakan yang disengaja. Dan 6. Kebakaran di bawah tanah atau ground fire pada daerah tanah gambut yang menyulut kebakaran di atas tanah saat musim kemarau. Sebelum terjadi kebakaran hutan, 1. Melakukan penyuluhan sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan. 2. Pembentukan masyarakat peduli api. 3. Pemasangan papan peringatan kebakaran. 4. Penyebaran informasi mengenai larangan pembakaran hutan. 5. Patroli pencegahan kebakaran hutan atau memantau aktivitas di sekitar hutan. 6. Membentuk waduk atau tempat penampungan air. 7. Melakukan pelatihan untuk memadamkan api. Saat terjadi kebakaran hutan. 1. Menghubungi unit pemadam kebakaran terdekat. 2. Menjauh dari lokasi kebakaran hutan. 3. Bila sempat selamatkan arsip-arsip penting. Setelah terjadi kebakaran hutan. 1. Melakukan pengawasan terhadap pembukaan lahan dengan cara dibakar. 2. Menghindari tanaman-tanaman homogen dalam wilayah yang luas. 3. Reboisasi dengan tanaman heterogen. 4. Membuat penghalang api atau selokan atau parit untuk membatasi daerah hutan dengan perkebunan atau pemukiman. Jenis-jenis kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebab, lokasi, dan karakteristiknya. Berikut adalah beberapa jenis kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan penyebab. 1. Kebakaran akibat manusia disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran lahan untuk pertanian, pembakaran sampah atau kelalaian saat menggunakan api. 2. Kebakaran akibat alam disebabkan oleh faktor alam seperti petir, gunung berapi, atau kekeringan. Berdasarkan lokasi. 1. Kebakaran hutan terjadi di area hutan yang lebat dan memiliki vegetasi yang rapat. 2. Kebakaran lahan terjadi di area lahan yang lebih terbuka seperti padang rumput, semak-semak, atau lahan pertanian. Berdasarkan karakteristik. 1. Kebakaran permukaan. Kebakaran yang terjadi di permukaan tanah biasanya disebabkan oleh bahan bakar yang mudah terbakar seperti daun kering atau ranting. 2. Kebakaran bawah tanah. Kebakaran yang terjadi di bawah permukaan tanah biasanya disebabkan oleh bahan bakar yang terpendam seperti gembut atau akar pohon. 3. Kebakaran tajuk. Kebakaran yang terjadi di tajuk pohon biasanya disebabkan oleh bahan bakar yang mudah terbakar seperti daun kering atau ranting. Berdasarkan tingkat keparahan. 1. Kebakaran ringan.
kebakaran yang memiliki intensitas rendah dan tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan. 2. Kebakaran sedang, kebakaran yang memiliki intensitas sedang dan dapat menyebabkan kerusakan yang moderat. 3. Kebakaran berat, kebakaran yang memiliki intensitas tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan korban jiwa. Persebarannya di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tersebar di berbagai provinsi. Berikut adalah beberapa provinsi yang terdampak parah berdasarkan data luas area terbakar di tahun 2018 hingga tahun 2022. Provinsi dengan luas area terbakar tertinggi yang pertama Nusa Tenggara Timur, 57.428,79 hektar pada tahun 2018. 136.920 hektar pada tahun 2019. 114.719 hektar pada tahun 2020. 137.343 hektar pada tahun 2021 dan 70.637 hektar pada tahun 2022. Daerah kedua Kalimantan Barat, 68.422,3 hektar pada tahun 2018, 151.919 hektar pada tahun 2019, 7.646 hektar pada tahun 2020, 20.590 hektar pada tahun 2021, 21.836 hektar pada tahun 2022. Yang ketiga, Kalimantan Selatan, 98.637,99 hektar pada tahun 2018. 1.370.848 hektar pada tahun 2019, 4.017 hektar pada tahun 2020, 8.625 hektar pada tahun 2021, 429 hektar pada tahun 2022. Selanjutnya adalah provinsi lain yang terdampak. Itu yang pertama Sumatera Selatan, 16.226,6 hektar pada tahun 2018. 336.789 hektar pada tahun 2019, 950 hektar pada tahun 2020, 5.245 hektar pada tahun 2021, dan 3.723 hektar pada tahun 2022. Yang kedua di daerah Riau, 37.236,27 hektar pada tahun 2018, 90.550 hektar pada tahun 2019, 15.442 hektar pada tahun 2020, 8.970 hektar pada tahun 2021, 4.915 hektar pada tahun 2022. Daerah ketiga ialah daerah Jawa Timur, 8.886,39 hektar pada tahun 2018, 23.655 hektar pada tahun 2019, 19.148 hektar pada tahun 2020, 15.458 hektar pada tahun 2021, dan 2.380 hektar pada tahun 2022. Selanjutnya adalah kebakaran hutan dan lahan terjadi di hutan lindung Siarubung atau Dolok Sijonaha, tepatnya di Desa Sipitudai, Kecamatan Cianjur Melamula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Titik luas yang mencapai hingga 100 hektar. Kebakaran pada perbukitan di kawasan Danau Toba Samosir tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara, Yuliani Siregar. Berdasarkan keterangan informasi dari masyarakat anggota kelompok tani hutan Gerbang Berkumis, Yuliani mengatakan kebakaran itu terjadi pada Minggu 14 bulan 7 2024 siang. Yuliani mengungkapkan kondisi lokasi kebakaran tersebut terjal dan berbukit sehingga tidak ada akses menuju titik api terbesar. Hal itu membuat petugas gabungan melakukan pemadaman secara optimal. Kebakaran hutan dan lahan di hutan lindung Siarubung atau Dolok Sijonaha berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serta sosial yang signifikan. Demikian dari pembahasan materi kita pada hari ini. Terima kasih ya ahowu.
Surrounded by